Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman atau menseringkan sebuah pengalaman yang saya alami dalam perjalanan hidup panggilan saya. Nah, pengalaman ini saya alami pada tanggal 28 November tahun 2021. Pengalaman yang terjadi pada tanggal 28 November 2021 adalah pengalaman kehilangan orang yang saya cintai, yaitu ayah saya. Pertama kali mendengar berita dari keluarga di Flores Timur, perasaan yang saya rasakan adalah sedih, terpukul, dan begitu down dengan berita kehilangan ayah saya. Saya merasa ada sesuatu yang kurang dalam proses panggilan saya. Saya merasa orang yang begitu saya cintai, orang yang begitu sangat mendukung saya dalam panggilan ini, pergi meninggalkan saya. Dan rasa-rasanya harapan saya tidak ada lagi. Dalam situasi seperti itu, saya sempat mempersalahkan Tuhan dalam proses panggilan saya. Saya sempat bertanya dalam hati saya, Tuhan, kok tidak adil ya? Mengapa Tuhan mengambil orang-orang yang saya cintai? Mengapa Tuhan begitu tega mengambil ayah saya dan juga ibu saya? Ibu saya meninggal 16 tahun yang lalu ketika saya berada di sekolah dasar kelas 4. Waktu ibu saya meninggal, saya masih mempunyai harapan, saya masih mempunyai kekuatan bahwa meskipun ibu meninggal, masih ada ayah yang selalu mendukung, yang selalu memberikan kekuatan kepada saya. Tetapi Tuhan berkata lain pada tanggal 28 November 2021 yang lalu. Tuhan mengambil atau memanggil ayah pulang ke hadiratnya. Dua orang yang saya cintai, ayah dan ibu, meninggalkan saya. Rasanya tuh hampa. Saya merasa sungguh kehilangan yang begitu luar biasa. Seiring berjalannya waktu, dengan peristiwa itu, saya mendapat suatu kekuatan untuk terus berjuang, untuk terus melangkah dalam proses panggilan ini. Orang-orang yang mendukung, yang memberikan kekuatan kepada saya adalah para konfrater saya, para frater CSSR, teman-teman CSSR, dan juga para formator saya di Wisma Sang Penebus. Mereka begitu memberikan dukungan yang luar biasa. Mereka memberi penghiburan, kekuatan kepada saya agar saya tidak menyerah dengan situasi atau keadaan yang saya alami. Saya ingat ketika berita bahwa ayah meninggalkan kami anak-anak, meninggalkan saya. Seorang romo yang juga formator saya dan juga dosen saya di Kentungan, yaitu Romo Mali, sempat datang ke saya dan ada sebuah kalimat yang saya sendiri merasa bahwa ini adalah suatu kekuatan untuk saya. Adalah beliau mengatakan demikian, sedih boleh sedih, kita semua merasakan kehilangan itu. Kita semua pada suatu saat akan merasakan hal yang sama seperti yang kamu rasakan, yaitu kehilangan. Tetapi
Jangan jadikan peristiwa ini yang membuat kamu putus asa, membuat kamu cepat mengambil keputusan. Tetapi belajarlah dari peristiwa ini adalah suatu kekuatan untuk kamu, cobaan dan tantangan yang harus kamu hadapi. Kalau kamu menangis, apakah ketika kamu pulang ke Flores, kamu yang memberikan kekuatan kepada keluarga, atau keluarga yang akan memberi kekuatan kepada kamu? Sebagai seorang frater, sebagai seorang biarawan, harusnya kamulah yang memberi kekuatan kepada keluarga. Kamulah yang menjadi kekuatan bagi keluarga agar mereka kuat dan juga mereka merelakan kepergian ayah. Kehadiranmu di Flores itu memberikan suatu kekuatan, memberikan suatu kegembiraan bagi mereka bahwa meskipun ayah pergi meninggalkan kami, tetapi masih ada adik saudara kami yang juga berada dalam proses panggilan. Nah, dengan demikian mereka menyadari bahwa ini adalah sebuah tantangan yang mau tidak mau harus kamu hadapi. Ketika mendengar perkataan Romo Malik, saya sendiri mengatakan dalam hati saya, benar juga ya, kalau seandainya saya terlarut dalam kesedihan, apakah membuat ayah saya kembali hidup? Atau apakah saya larut dalam kesedihan, keluarga saya menjadi gembira? Kan pasti tidak. Justru ketika saya kuat, maka mereka juga akan kuat. Nah, dari peristiwa ini mengajarkan saya bahwa kita semua boleh merasa kehilangan, tetapi jangan jadikan kehilangan itu sebagai hambatan dalam proses perjalanan hidupmu, terutama dalam proses panggilanmu. Saya merasa bersyukur dan berterima kasih kepada para konfrater saya, kepada teman-teman frater CCCR, dan juga para formator saya di Wisma Sang Penebus yang begitu memberikan dukungan, memberikan kegembiraan, penghiburan kepada saya untuk selalu kuat, untuk terus maju melangkah pada jalan yang saya pilih. Mereka hadir sebagai teman, mereka hadir sebagai keluarga, mereka hadir sebagai keluarga yang memberikan saya kekuatan untuk terus berjuang, untuk terus melangkah dengan situasi dan keadaan yang saya alami. Saya sungguh merasakan bahwa kehadiran teman-teman frater dan juga para formator, tidak lupa pula teman-teman frater di Gentungan yang juga turut mendukung saya, memberikan penghormatan kepada ayah saya dengan mengucapkan bela sungkawa. Ini adalah bagian, bagi saya adalah dukungan yang sangat luar biasa kepada saya untuk terus berjuang, terus melangkah dalam proses panggilan ini. Tuhan pasti akan menghadirkan orang-orang yang begitu mencintai kita, entah itu teman-teman frater ataupun pihak lain ataupun orang lain yang terus mendukung kita dalam situasi dan keadaan yang kita hadapi. Bagi saya, Tuhan hadir melalui mereka. Tuhan hadir melalui mereka untuk memberikan sebuah kekuatan kepada saya, bahwa meskipun saya merasa kehilangan, meskipun saya kehilangan, tetapi saya masih mempunyai kekuatan, yaitu orang-orang yang selalu mendukung, yang memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, kegembiraan kepada saya dalam situasi dan keadaan yang saya hadapi.
pengalaman dan peristiwa yang sealami ini bagi saya adalah suatu pengalaman di mana Tuhan hadir bersama saya dan terus mendukung, terus hadir, terus ada bersama dengan saya untuk selalu berjuang, untuk selalu berproses dalam kehidupan dan panggilan yang saya jalani ini. Terima kasih kepada semua teman-teman frater CCCR dan juga teman-teman frater suster di kantungan, para formator saya dan orang lain yang begitu memberikan dukungan kepada saya, memberikan kegembiraan, hiburan, dan hadir sebagai teman, keluarga, saudara untuk saya agar saya tidak menyerah dengan situasi dan keadaan yang saya alami dalam proses dan panggilan yang saya jalani ini.